Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembuatan kuis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kategori soal, yang mana dengan kategori soal itu kita berharap nanti di bank soal kita akan terurut lebih rapi lagi. Jadi kalau tidak mau buat kategori juga nggak masalah, tapi alangkah baiknya untuk dibuat. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, jika sudah kita buat tempat soal seperti kemarin itu, kemudian soalnya mau kita edit, sekarang editnya kan kita mau menambahkan soal, dan ada mungkin mau diedit dari settingan soal yang kemarin. Nah, kita mulai dari edit setting. Nah, ini soal yang sudah kita buat kemarin, judulnya ini, kemudian deskripsinya ini, kemudian timingnya sudah kita buat seperti ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian grade. Nah, ini yang kemarin terlompat, jangan sampai salah Bapak Ibu. Grade kategori, categorize, nggak usah diisi juga nggak masalah. Tapi ini jangan sampai ditulisin unlimited. Kalau ini unlimited, berarti anak-anak kita ujiannya bisa berulang-ulang. Selesai dia ujian, dia bisa masuk lagi, ujian lagi, dan seterusnya. Sampai dia nanti nilai yang akan kita terima adalah nilai tertinggi dari yang mereka kerjakan. Oke. Nah, kalau kita mau seperti itu bisa saja, tergantung ujian yang akan kita laksanakan. Tapi kalau mau hanya satu kali saja, misalkan seperti ujian standarnya kita, ujian ulangan harian itu kan hanya satu kali, berarti ini pilih satu. Kalau misalkan ada, boleh dia mengulang 2 kali misalkan. Nah, di sini ada 3, kemudian ada grading metode penilaian, apakah menggunakan highest grade atau nilai tertinggi, atau nilai rata-rata, atau nilai pertama yang dia dapatkan, atau nilai terakhir yang dia dapatkan dari 3 kali percobaan ini. Tapi kalau kita mau hanya 1 kali anak itu ujian, klik aja 1. Oke. Nah, ini yang terlompat di pertemuan sebelumnya. Layout. Oke, sudah kita bahas kemarin. Question behavior. Kemudian review. Ini jangan sampai lupa untuk menghilangkan centangnya. Hilangkan aja semuanya. Kemarin kan awalnya dicentang semua, di pertemuan sebelumnya dihilangkan saja centangnya, supaya nanti ini jawaban benar itu tidak terlihat di anak. Oke, kemudian dan seterusnya ini sama, tidak ada yang dirubah. Oke, ini overall feedback. Kemudian restrict access kalau mau dirubah pembatasannya. Jika tidak, langsung save and display. Nah, sekarang kita sudah ada di sini. Di sini ada tulisan attempt allowed, artinya banyak kali menjawab, yang diperbolehkan hanya 1 kali. Kalau nanti Bapak Ibu memberikan 2 kali, akan terus 2 di sini dan seterusnya. Kuis ini akan dibuka pada tanggal ini, ditutup tanggal ini, jam ini, kemudian waktunya 30 menit. Nanti bisa diedit, selesai buat soal bisa diedit lagi Bapak Ibu, kalau memang mau diedit lagi yang ini. Kemudian edit quiz. Edit quiz artinya kita akan menambahkan soal. Edit quiz. Oke. Untuk menambahkan soal Bapak Ibu, di sini ada kata add. Kemudian ada kata shuffle. Shuffle ini untuk mengacak jawabannya. Nanti ABC ini akan acak. Klik saja supaya diacak. Oke. Kemudian add. Untuk membuat soal itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama, membuat soal baru. Pilihan kedua, dari bank soal jika kita sudah punya. Pilihan ketiga, dari soal acak. Misalkan kita ada di bank soal kita, ingat yang 2 ini harus ada bank soal. Kalau soal acak itu misalkan kita sudah punya 10 soal untuk sebuah kategori. Nah, itu pentingnya kategori. Jadi kalau 10 soalnya sudah kita punya untuk kategori itu, suatu saat kita butuh 2 soal saja.
Maka tinggal kita pilih, ambilkan saya 2 soal dari 10 soal ini, maka sistem akan mengacak 2 soal itu. Misalkan ada 5 orang yang akan ujian, kemudian ada 10 soal, diambil 2-2, maka setiap anak kemungkinan besar akan berbeda-beda soalnya. Itulah kira-kira untuk yang random question. Kita mulai dari a new question dulu. Oke. Nah, ini beberapa banyak pilihan soal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ya walaupun yang paling sering ada digunakan di kita di Indonesia misalkan, atau di sekolah kita rata-rata adalah multiple choice atau pilihan ganda, atau mungkin IC atau isian atau urean. Ini yang paling banyak kita gunakan. Walaupun ini ada benar salah, matching menjodohkan, short answer atau jawaban pendek, numerical atau dalam bentuk angka jawabannya itu bisa kita gunakan, ada berbagai pilihan. Dan seterusnya, ini ada banyak sekali pilihan bentuk soal yang bisa kita bahas nanti. Kita mulai dari yang paling biasa kita gunakan, yaitu multiple choice dulu. Add. Oke. Nah, ini kategori. Di sini kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah buat kategori tri sudut MD, tri sudut SD, dan tri sudut SK. Trigonometri subbagian sudut mudah, trigonometri subbagian sudut sedang, trigonometri subbagian sudut sukar. Saya misalkan mau mengambil yang mudah dulu. Oke. Nama soal tulis saja namanya tri sudut MD 01. Nah, nanti kan ada berapa soal yang kita miliki, mau kita gunakan yang mana. Oke, diambil dari nama kategorinya. Kemudian ini soalnya di sini. Nilai sin 0 sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat, untuk buat derajatnya di sini. Nama dengan titik-titik. Oke. Kemudian di format biarkan dia satu di sini, nggak masalah. General feedback nggak usah diisi dulu, ini biarkan saja. Nah, di sini ada one or multiple answer. Jadi nanti kan pilihan ganda itu ada 2 macam. Ada pilihan ganda yang hanya memiliki 1 jawaban, ada pilihan ganda yang boleh menjawab lebih dari 1. Artinya jawabannya lebih dari 1 atau jawabannya beragam. Nah, sekarang kita anggap kalau one answer only, hanya 1 jawaban saja. Nanti kalau yang multiple tinggal pilih di sini. Kalau one answer only, shuffle the choice, artinya diacak pilihannya, nanti A, B, C-nya itu beracak. Nah, ini number of choice, apakah mau pakai A, B, C, mau pakai A, B, C besar, 1, 2, 3, II, dan seterusnya. Atau nggak pakai no numbering, tidak pakai kode A, B, C-nya. Polos-polosan, boleh. Mau pakai A, B, C kecil, silahkan. Oke, biarkan saja ini. Kemudian ini answernya, jawabannya. Jawabannya Bapak Ibu ditaruh jawaban benar, terserah di mana Bapak Ibu, karena ini kan sudah diacak. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak ngacak jawaban, supaya nanti jawaban itu jumlah A, B, dan C-nya itu tidak terlalu mencolok misalkan, maka Bapak Ibu harus menentukan di mana jawabannya. Misalkan saya kepingin soal nomor 1 ini jawabannya di C misalkan, maka Bapak Ibu tentukan nanti di pilihan ketiga jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap di mana-mana tempatnya karena dia sudah diacak, nggak masalah. Misalkan jawaban yang benar saya taruh di A, jawaban benar 1 misalkan. Maka untuk menandakan ini jawaban benar, pilih gridnya ini, nilainya harus 100%. Itu menandakan dia adalah jawaban yang benar. Feedbacknya artinya umpan baliknya ke anak Anda benar. Jika menjawab ini,
Tapi sebaiknya nggak usah ditulis, karena nanti dia tahu kalau ini adalah jawaban yang benar untuk anak-anak misalkan. Kalau misalkan nanti ada keterangan di akhir itu. Dikosongkan aja, nggak apa-apa. Mau ditulis juga nggak masalah ya. Kalau Anda terlalu banyak yang dikerjakan, dikosongkan saja. Nah, yang ini jawaban salah sampai 5, karena kita untuk SMA menggunakan 5 opsi. Misalkan saya taruh misalkan ini pilihan. Nah, nanti di sini grade-nya non kan karena tidak ada sama sekali. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan multiple answer, maka nanti misalkan anak memilih 1, 2, dan 3 itu nilainya berapa, bisa diatur di sini. Jadi misalkan kalau pilihannya ada jawaban 3 jawaban, kalau jawabannya 1 nilainya berapa, jawabannya 2 nilainya berapa, jawabannya 3 nilainya berapa. Nanti Bapak Ibu atur di sini. Kemudian Bapak Ibu, jawaban di sini juga bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk audio dan seterusnya. Jadi tidak harus dalam bentuk bilangan seperti ini atau kalimat nanti, tapi bisa juga dalam bentuk suara misalnya. Bisa juga dalam bentuk gambar dan seterusnya. Oke, jika sudah, nah save change. Oke. Nah, kita kembali ke soal depan. Kalau mau tambah lagi soalnya, tinggal ditambah lagi Bapak Ibu. Add new question. Kita ke pilihan ganda dulu. Satu lagi. Oke, misalkan saya buat. Nah, di sini ada sekarang tulisan tri sudut MD 1. Itu artinya sudah kita punya satu soal untuk kategori ini. Sekarang kalau kita buat lagi dengan, nah ini 02 soal yang kedua. Sudut yang terletak di depan sisi miring segitiga siku-siku besarnya titik-titik derajat. Nah, misalkan ini soal lagi. Default marknya biarkan. Ini biarkan dulu. One answer. Sapel iya. ABC iya. Nah, jawaban benarnya kita masukkan di A. 90. Kemudian ini 45. 30, 15, 0. Ingat, untuk kuncinya kita kasih tanda atau kita kasih grade-nya 100%. Oke. Kemudian pilih save change. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah soal. Ya. Kemudian bisa juga tambah lagi, misalkan kita tambah dengan soal benar salah misalkan. True false. True false. Pilih kemudian add. Nah, sekarang tri sudut MD2. Kenapa kan MD2? Karena kita sudah memiliki 2 buah soal untuk materi trigonometri bagian yang mudah. Nanti Bapak Ibu mau menambahkan kategorinya dengan kategori jenis soal misalkan ada pilihan ganda, ada true false dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu tambahkan lagi. Nah, ini masih contoh saja, nanti bisa diatur. Misalnya kita tambahkan di sedang sekarang. Nah, ini terlihat MD2 karena 2 udah soal yang mudah. Untuk yang sedang kita masukkan misalkan question name. Nah, artinya nanti kalau yang pilihan ganda nggak usah dikasih ginian, berarti dia pilihan ganda. Kalau ada tulisan di belakangnya berarti itu kategori atau jenis soal lainnya. Oke. Kemudian bisa kita tuliskan di sini nilai
ini jawabannya benar atau salah. Maka di sini biarkan. Kemudian ini kan jawaban ini jawabannya seharusnya salah misalkan. Maka correct answer-nya benar atau salah. Nah, kalau jawaban benarnya adalah benar, pilih true. Kalau jawaban benarnya adalah salah, maka pilih false. Nah, feedback jika dia benar anak ini menjawab. Feedback jika anak ini salah dalam menjawab. Misalkan ini jawaban yang benar adalah ketika anak itu menjawab salah. Anda benar. Si dia salah. Salah. Oke. Dikosongkan juga nggak masalah, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ingin diisi juga nggak masalah. Oke. Kemudian save change. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 3 soal. Ada soal sudut MD 01 dan seterusnya. Ini nama soalnya, ini isi soalnya. Oke. Nah, ini dulu yang kita bahas, kita save dulu. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.